Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayuha syabab, abna at-talabah, kaifa halukum, la'allakum bi khairin wa sihatin wa bi sihah. Taib, nuwasil darsana fi dars tajwid, nantakil atau nadkhul ila mawdu'in jadid, yakni an ahkamin nun sakinati wa tanwin. An ahkamin nun sakinah wa tanwin. Taib, kama ra'aitum fi syashah ayuhat talabah, yakni hunaka asyarah, al-bayan anil hukmi, yani hukmu nun sakinah wa tanwin. Nun sakinah wa tanwin anwa'uhu, yani hukmuhu yanqasimu ila khamsata aqsam. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5 macam. Ya. Hukmul awal, yakni idharul halqi atau hukmul awal al-idhar. Hukum yang pertama yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin adalah idhar. Idhar yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu pada salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu ada 6, itu hamzah, ha, ain, ghin, dan kha. Itu semua adalah huruf halqi. Maksudnya huruf halqi adalah huruf yang makhrajnya atau dikeluarkan dari halkun. Halkun itu apa? Tenggorokan. Jadi huruf tenggorokan. Jadi semua huruf halqi itu adalah masuk ke dalam huruf idhar. Adapun idhar fil lughah, makna idhar itu secara bahasa adalah al-bayan, atau jelas, terang. Maksudnya nun sukun atau tanwinnya itu ketika bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dia dibaca jelas nunnya atau tanwinnya. Baik, nadkhul ila al-amsilah, Kita masuk ke contoh, Kama ra'aitum, contoh, atau misal idhar halqi, man amana, Antum bisa lihat di situ ada nun sukun, Nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah, a, atau hamzah itu adalah salah satu huruf halqi. Maka nun sukun di sini harus dibaca jelas, man amana. Kemudian contoh lain, minhu, minhu.
minhu, ya. Ha adalah salah satu huruf idhar dan sebelumnya adalah nun sukun, maka dia nun sukunnya dibaca jelas, minhu, minhu, dan tidak boleh ditahan nunnya, nun sukunnya lebih dari 2 harokat. Misalkan minhu itu tidak boleh, tapi langsung minhu, minhu, ya. Contoh lain adalah kata ghafurun halim, ghafurun halim, ya. Wa yadkhul, ya, ila hukmi idhar, ya. Ini juga masuk ke dalam hukum idhar. Kenapa? Karena ghafurun, ya, ra berharakat, ya, tanwin, ya, tanwin dhammah, dan setelahnya adalah huruf ha. Ha adalah huruf halqi, maka baca idhar, ghafurun halim. Ya. Kemudian yang lain sami'un alim, sami'un alim, sama di sini juga, ya. Tanwin bertemu dengan ain, sami'un alim, ya. Maka tanwinnya dibaca jelas, ya. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi contoh bacaan idhar di dalam Al-Qur'an, ya. Baik, itu adalah hukum idhar. Ya. Jadi idhar artinya jelas. Maksudnya nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan salah satu huruf idhar, ya. Huruf idhar yang mana huruf-huruf idhar adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Idgham, ya, yang qasimu hukmu idghamin ila qismain, ya. Hukum idgham itu terbagi menjadi 2. Pertama idgham bi gunnah, kedua idgham bila gunnah. Ya. Taib. Idgham pertama yang akan kita bahas adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya, ya, idgham sendiri artinya secara bahasa adalah memasukkan, ya. Ya. Kemudian bi gunnah artinya dengan dengung, ya, dengan dengung, ya. Jadi cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin ini dimasukkan atau dilebur, ya, ke dalam salah satu huruf yang 4 atau salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Apa saja huruf idgham bi gunnah, ya? Yaitu yanmu, disingkat dengan yanmu, artinya ya, nun, waw, dan mim, ya. Itu adalah huruf-huruf idgham bi gunnah. Baik. Nah, contoh bacaannya. Contoh bacaannya, ya. Antum bisa lihat, ya, contoh bacaan min nur, ya, min nur, ya, nur, min nur, ya. Di situ nun sukun bertemu dengan nun, ya. Maka nun pertama, ya, itu dilebur ke nun kedua, ya. Kemudian, ya, contoh yang berikutnya mana'a, ya. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim adalah salah satu huruf idgham. Maka di sini masuk ke dalam hukum idgham bi gunnah, ya. Maka mimnya biasanya diberikan tanda tasydid untuk menandakan bahwa nun sukunnya itu dimasukkan ke dalam huruf mim, ya. Contoh berikutnya may yaqulu, ya. May yaqulu, ya. Idgham bi gunnah, ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian mi wali wala nasir, miwa, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf waw, ya.
maka masuk ke dalam hukum idgham bi gunnah ya. Taib. Nah, itu tentang hukum idgham, idhar halqi dan idgham bi gunnah. Nah, kalau antum perhatikan di halaman ya, ini ya, yang paling bawah ada idhar wajib, idhar wajib. Nah, kalau tadi idhar halqi, ini ada idhar wajib ya. Apa idhar wajib? Nah, ini idhar wajib maksudnya ya dia harus dibaca jelas walaupun ya nun sukun itu bertemu dengan salah satu huruf idgham ya. Ya, kenapa? Karena dia berada di dalam satu kata ya. Nah, tadi kalau pembahasan kita terkait dengan idhar halqi, dia itu dalam dua kata gitu kan ya. Nah, kalau ini dalam satu kata maka tidak berlaku hukum idgham ya. Contoh kata dunya, dunya, maka tetap nun sukun di sini dibaca jelas dunya ya. Kenapa? Karena dia dalam satu kata. Atau kata lain sinwanun, sinwanun, sinwanun. Nun sukun di sini tidak dileburkan atau tidak dimasukkan ke dalam waw. Ya, kenapa? Karena dia berada dalam satu kata. Contoh lain bunyanun, bunyanun ya. Ini juga tetap dibaca idhar wajib ya. Kenapa? Karena dia dalam satu kata. Maka kalau antum menemukan dalam Al-Qur'an kata-kata ini, maka jangan dibaca idgham tapi tetap dibaca idhar. Baik. Mungkin hada minni fi hadzal liqa insyaallah ya. Wasil darsana fi waktin akhar. Nah, ada tugas dari Ustaz, silahkan antum cari dalam Al-Qur'an contoh-contoh bacaan idhar halqi dan idgham bi gunnah masing-masing 5. Nanti hasilnya fotokan kemudian setorkan ke Ustaz ya. Itu tugas antum hari ini dan itu sebagai bentuk kehadiran antum ya. Taib, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Naktafi wa naktatim bilhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.